Kak. Pernah nggak sih kamu mikir kenapa tinggi badan teman-teman kamu beda-beda dan beragam, tapi yang paling banyak ya teman-teman kamu yang tingginya di tengah-tengah? Atau kenapa nilai ujian kita kalau digambarkan bentuknya mirip lonceng? Nah, jawabannya ada di salah satu konsep penting di statistika, yaitu distribusi normal. Dan percaya nggak percaya, contoh dari distribusi normal ada di sekitar kita loh. Halo semuanya. Perkenalkan, aku Guina. Aku Nizam. Di video kali ini, kami akan menjelaskan apa itu distribusi normal dan contohnya di kehidupan sehari-hari. Check it out! Apa sih distribusi normal itu? Distribusi normal, atau yang juga dikenal sebagai distribusi Gaussian, adalah pola matematis yang menggambarkan bagaimana nilai-nilai dalam suatu kelompok tersebar. Secara historis, konsep distribusi normal pertama kali diperkenalkan oleh Abraham de Moivre pada tahun 1733, lalu dikembangkan lebih lanjut oleh Pierre-Simon de Laplace lewat teorema Moivre-Laplace. Kemudian, Carl Friedrich Gauss menggunakan distribusi ini untuk menganalisis segala eksperimen dengan metode kuadrat terkecil, sehingga nama distribusi Gauss pun menjadi populer. Singkatnya, distribusi normal membantu kita memahami seberapa sering suatu nilai muncul. Nah, menariknya nih, banyak data di dunia ini yang ternyata mengikuti pola distribusi normal loh. Karakteristik utama distribusi normal. Kalau kita lihat lebih dekat, distribusi normal itu punya bentuk lonceng yang simetris, dengan puncaknya berada tepat di tengah-tengah. Disitulah min, median, dan modus bertemu di satu titik. Selain itu, distribusi normal juga cuma butuh dua angka penting, yaitu rata-rata atau min untuk mengetahui di mana pusatnya, dan standar deviasi untuk mengetahui sebarannya. Nah, lewat fungsi kerapatan probabilitas, kita bisa lihat seberapa besar kemungkinan sebuah nilai muncul. Semakin dekat ke rata-rata, semakin besar kemungkinannya. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa sih disebut normal? Jawabannya sederhana. Karena pola ini sering banget muncul secara alami. Contohnya nih, ukuran sepatu, nilai rapot, tekanan darah, dan lain-lainnya. Saking seringnya terjadi, akhirnya pola ini dianggap normal di dunia statistik dan dipakai sebagai acuan di banyak bidang. Berikut adalah contoh distribusi normal di sekitarmu. Kita mulai dari nilai ujian. Coba kamu bayangin kelas kamu habis ujian. Nah, pasti ada yang nilainya tinggi banget, ada juga yang rendah. Tapi sebagian besarnya, di tengah-tengah. Kebanyakan siswa dapatnya sekitar nilai 70-80. Itulah distribusi normal. Atau waktu tidur mahasiswa, ada yang rajin tidur dari jam 10 malam, ada juga yang rela begadang sampai subuh demi ngerjain tugas. Tapi mayoritasnya, tidur jam 11 sampai 12 malam. Lagi-lagi itulah distribusi normal. Bahkan nih, hal remeh kayak waktu tunggu di antrean kopi bisa mengikuti pola distribusi normal juga loh. Sebagian besar orang nunggu 5-10 menit dan cuman sedikit yang nunggu lama banget. Nah, tapi kenapa ya distribusi normal itu penting? Pertama, banyak metode statistik yang dasarnya memakai distribusi normal. Misalnya untuk menghitung rata-rata nilai ujian atau menentukan batas nilai kesehatan. Kedua, distribusi normal ternyata muncul di banyak fenomena alami dan sosial sehingga kerap digunakan untuk mengambil keputusan. Misalnya, perusahaan pakaian menggunakan distribusi ini untuk menentukan ukuran baju yang paling banyak dibutuhkan konsumen. Kemudian, dosen juga memanfaatkannya untuk menyusun kurva penilaian agar nilai mahasiswa lebih adil dan proporsional. Dan dalam bidang kesehatan, pemerintah menggunakannya untuk merancang kebijakan berdasarkan sebaran data seperti tinggi badan, berat badan, atau tekanan darah penduduk. Karena distribusi normal mencerminkan pola alami dari banyak fenomena. Pemahaman terhadapnya membantu dalam membuat keputusan yang lebih tepat dan berbasis data.
Kemudian alasan yang ketiga adalah distribusi ini juga menjadi fondasi untuk teori probabilitas dan statistik modern. Dalam statistik, kalau datamu berdistribusi normal, kamu bisa banyak pakai rumus penting seperti Z-score, probabilitas, dan lainnya. Distribusi normal jadi dasar untuk prediksi, pengambilan sampel, dan penelitian. Jadi mulai sekarang, coba deh lihat di sekeliling kamu. Jangan kaget kalau ternyata dunia ini lebih normal dari yang kamu kira ya. Mulai dari nilai ujian, tinggi badan, waktu tidur, sampai antrian kopi, semuanya itu adalah bukti nyata dari distribusi normal. Dan sekarang kamu punya kacamata statistik untuk melihat dunia.